Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kami dapat menyelesaikan laporan magang. Penulisan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Deden Komara Priyatna, STSIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti, dan Ibu Dr. Andes Haji Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Prodi Kaprodi Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, dan Ibu Rahmia Nalibratawati, SEMM SY, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan magang. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan semoga laporan magang ini bermanfaat bagi seluruh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahrul Sani Maulana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil dari magang selama 3 bulan kemarin yang berjudul Peran Strategi Pemasaran dan Pelayanan dalam Meningkatkan Konsumen pada UMKM AUG Almira. Nah, yang pertama ada latar belakang. Manajemen pemasaran lokal ini merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan sebuah produk, jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan para konsumen. Nah, laporan manajemen pemasaran ini digunakan sebagai informasi oleh berbagai pihak, baik internal ataupun eksternal perusahaan. Laporan pemasaran ini juga memberikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat bertanggung jawab kebenarannya. Oleh karena itu, laporan pemasaran ini perlu diaudit oleh auditor independen, yang dimana audit tersebut dilakukan untuk memeriksa dan menilai laporan tentang pemasaran produk yang disajikan secara wajar, bebas dari salah siji material, sesuai dengan standar manajemen pemasaran atau MP yang berlaku, sehingga meningkatkan kepercayaan bagi pihak yang menggunakan laporan magang ini. Nah, selanjutnya ada landasan teori manajemen. Pengertian manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen. Ini secara umum, pengertian manajemen adalah suatu seni dalam ilmu dan organisasi seperti perencanaan, pembangunan organisasi, pergerakan, pengendalian, dan pengawasan. Dan dapat juga diartikan bahwa manajemen adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain serta kelompok tertentu dan masyarakat secara luas. Nah, yang kedua itu ada fungsi-fungsi manajemen. Mungkin kalian sudah pada tahu tentang fungsi-fungsi manajemen yang berisikan tentang poin controlling, organizing, actuating, controlling, dan lain-lain. Itu kan ada 4 poin. Dan pergerakan ini pun dari poin-poin tersebut, ini pergerakan dan pengawasan dalam memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapaikan sebuah tujuan yang ditetapkan. Mungkin
kalian sudah pada tahu tentang definisi tersebut, jadi kami tidak perlu membahas perihal fungsi-fungsi manajemen. Nah, yang ketiga ada pengertian analisis pasar konsumen dan perilaku konsumen. Nah, pasar konsumen ini terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa yang berkonsumsi pribadi. Para konsumen tersebut amat beraneka ragam menurut usia, pendapat, tingkat pendidikan, pola perpindahan tempat, dan selera. Sangatlah bermanfaat bagi para pemasar untuk membedakan atau menganalisa kelompok konsumen yang memang berbeda. Nah, yang keempat ada faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Keputusan konsumen ini berhak untuk memberikan keputusan kepada si penjual, karena pembeli sesuatu yang diinginkan tidak dalam suatu tempat yang terrealisasikan dari lingkungan sekitar. Maka dari itu keinginan pembeli mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen dan merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seorang yang mendasar. Nah, di sini juga ada pengertian pemasaran. Dalam buku marketing strategi dikatakan bahwa pemasaran adalah aspek yang paling signifikan dan tidak bisa dipisahkan dari dunia perusahaan. Nah, oleh karena itu, pendekatan perusahaan untuk melaksanakan dalam hal ini sangat penting bagi perusahaannya, terutama yang berkaitan dengan pelanggan. Nah, menurut Laksamana, tahun 2019 mendefinisikan pemasaran sebagai proses penentuan keinginan konsumen dan kemudian memproduksi barang atau jasa tersebut, mengubah interaksi menjadi sebuah transaksi atau pertukaran antara produsen dan konsumen. Nah, di sini juga ada metode yang memang UMKM Awug Almira ini memiliki metode yang memang tradisional. Maka dari itu pemasaran tradisional ini sebagai pemasaran yang merevolusi pemasaran tradisional menuju masa depan. Pemasaran tradisional mengaruh pada jenis pemasaran konvensional yang dipraktikkan sebelum penggunaan internet secara luas. Oleh karena itu penjual biasanya masih menggunakan pemasaran tradisional, jenis pemasaran yang paling terkenal pada zamannya. Nah, pemasaran tradisional ini juga memiliki definisi yang memang relatif relevan. Pemasaran tradisional ini adalah strategi non-digital yang digunakan untuk mempromosikan barang dan jasa layanan perusahaan menggunakan materi fisik seperti kartu nama, poster, dan media cetak, majalah, dan koran. Pemasaran tradisional ini juga dapat digunakan untuk mendorong minat beli. Pemasaran tradisional juga ini pemasaran bisnis yang menggunakan instrumen atau metode yang nyata seperti memasang papan reklam di jalan, menempelkan selebaran brosur di dinding, melakukan komunikasi tatap muka, mute the mute, face to face, dan lain sebagainya. Penelitian bersama yang dilakukan oleh Supriyadi menunjukkan bahwa terlepas dari pertumbuhan revolusi digital yang cepat, pendekatan ini hampir tidak pernah mengalami kerugian. Pemasaran tradisional ini masih layak dipakai pada era zaman sekarang ini, karena oleh sebab itu kita penjualan barang pun, dalam artian mempromosikan barang pun, kita tidak perlu media sosial, bahkan
kita juga perlu untuk face to face memperkenalkan barang kita terhadap masyarakat secara langsung. Nah, lanjut ke minat beli. Minat beli ini adalah inisiatif ya. Minat beli ini adalah inisiatif dalam responden dalam memiliki dalam memilih untuk membeli sesuatu produk, dikenal dengan istilah minat atau beli konsumen. Minat beli ini adalah kecenderungan atau keinginan yang mendorong orang untuk melakukan pembelian suatu produk. Pelaku konsumen ini pun muncul sebagai reaksi terhadap suatu barang yang memang mengekspresikan keinginan untuk membeli sebuah produk. Nah, menurut Al-Hafizi dan Ali tahun 2021, minat beli ini keinginan atau hasrat konsumen untuk memperoleh suatu produk. Jika pelanggan tidak dapat memuaskan permintaannya, maka pelanggan kemudian akan memulai mencari alternatif dari apa yang diminatinya. Perilaku konsumen yang menunjukkan memang tingkat komitmen mereka itu untuk melakukan pembelian dikenal sebagai minat beli. Nah, di sini juga ada profil UMKM Aug Almira. Nah, Aug ini dikenal pada tahun 1940-an. Setelah tilam pada saat itu, pemilik usaha tersebut untuk memunculkan kembali makanan tradisional ini pada tahun 2018. Nah, jajan ini pun kerap sebagai menu sarapan bagi para pekerja dan warga lainnya. Nah, sekilas Aug ini terlihat sama dengan kue putu. Meskipun sama-sama berbahan dasar tepung beras dengan isian gula merah, perbedaan putu dan Aug ini terletak pada proses pembuatannya. Aug menggunakan asupan, sedangkan putu itu menggunakan bambu-bambu yang memang terkadang kalau penjualan itu bersiul gitu kan. Nah, itu disebut putu. Dalam penyajiannya pun biasanya Aug dipotong dan disajikan menggunakan wadah yang berbentuk kotak yang terbuat dari daun pisang atau kalau zaman sekarang ini styrofoam. Di era zaman sekarang ini Aug itu memakai wadah yang memang styrofoam lah. Harga suatu kotak Aug itu biasanya berada di kisaran 10 ribuan. Nah, lalu ada kendala. Nah, selama melakukan magang, praktikan berusaha agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan personal sesuai arahan dari prausaha ini dan tepat waktu sesuai dengan standar perusahaan tersebut. Namun dalam pelaksanaan tidak semua dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa kendala yang memang dihadapi oleh praktikan. Di antaranya itu ada kendala dalam pembuatan SOP, kesalahan dalam mengatasi usaha, terutama itu kendala dalam keuangan. Cara mengatasi kendala tersebut, praktikan ini pertama-tama dalam mengatasi pembuatan SOP, kemungkinan besar kita harus mendiskusikan pembuatan SOP ini dengan karyawan, karena jika ketidaksetujuan mereka maka akan terjadi kekurangan stamina bagi para pekerja dan seakan-akan mencekik aturan dan mengedukasi peran di mana peran tersebut memposisikan peran pada tupoksinya masing-masing. Yang terakhir itu harus melakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, yang kedua itu ada mengatasi kendala dalam yang utamanya itu adalah mengatasi usaha dalam keuangan.
Mungkin sangatlah banyak, terutama pemerintah saat ini melakukan program bagi para pengusaha untuk memberikan pinjaman nasional mendorong. Namun dengan kesulitan ini kita juga susah untuk mengajukan hal-hal tersebut, karena pada dasarnya UMKM ini adalah usaha mikro yang hanya bertujuan stuck itu di situ-situ saja. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan ini, laporan magang ini memberikan gambaran mendalam tentang kegiatan meliputi penjualan dan pembelian dalam konteks pemasaran produk di UMKM AUG Almira. Dari pengalaman ini yang diperoleh selama periode magang, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait penerapan sistem pemantauan atas dasar kekurangan dalam penjualan, stok, dan lain-lain. Kesimpulan ini pun memiliki pengaruh terhadap keterlibatan keberhasilan usaha UMKM makanan tradisional AUG, yang artinya karakteristik memiliki tingkah laku sebagai pemimpin, sebagai memegang kendali usaha agar semua berjalan sesuai dengan keinginan, mudah bergaul dengan orang lain, ditunjukkan dengan selalu berkomunikasi dengan pembeli, bersikap ramah dan dengan pelanggan, dan menerima saran dan kritik agar lebih baik ke depannya. Dengan kritik membuat lebih berinovasi, pengaruhi karakter pemimpin pelaku UMKM untuk mencapai keberhasilan. Refleksi diri selama periode magang di UMKM AUG Almira ini, khususnya dalam pemasaran produk. Selama 3 bulan magang, kami sebagai praktikan tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman berwirausaha dan pengalaman berharga inti dari mempelajari bagaimana kita menjadi seorang berwirausaha dalam pengusahaan. Melalui refleksi diri ini, praktikan mendapatkan sebuah evaluasi untuk membantu pemilik usaha, dan praktikan juga mempelajari bagaimana tentang bagaimana cara bertentangan dengan tantangan berwirausaha yang dihadapi, serta bagaimana pengalaman ini akan mempengaruhi berkembang karir di masa depan nanti. Nah, salah satu pengalaman paling berharga selama praktikan bertugas ialah keterlibatan dalam menjalankan usaha, dan kegiatan ini juga merupakan salah satu langkah awal yang sangat penting dalam proses perkembangan pikiran, agar ketika lulus nanti kami sebagai praktikan bisa membuka lapangan pekerjaan dengan luas. Dan praktikan juga belajar untuk memastikan bahwa semua yang dialami dalam kegiatan magang ini, terutama bahan baku, kualitas, bahan lain-lain, itu bisa terkondisi baik, aman dalam pemeriksaan. Hal ini juga mempelajari praktikan bahwa ketelitian dalam berwirausaha tidak hanya tentang tentang harga, tetapi pelayanan dan pengelolaan juga harus ditata baik atau dievaluasi dengan baik.